Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Minggu ini. Kami mengundang jemaat untuk berdiri, kita sambut ibadah kita dengan memuji Tuhan, Allah bangkit. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih salam satu sama lain, katakan salam merdeka. Haleluya. Kita mengucap syukur ya, baru merayakan 17 Agustus yang ke-79 tahun. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Mari tepuk tangan sama-sama. Katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan, Allah bangkit, Allah bangkit. Siap katakan bersama-sama. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita akan habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Nas pembimbing diambil dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Untuk menyambut nas pembimbing ini, marilah kita memuji Tuhan. Engkaulah segalanya.
Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus domba, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mari sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus domba Allah, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus, Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Sekali lagi katakan, mulia namamu, mulia namamu. Hukum kasih, pengakuan dosa. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama.
Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih itu, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah terjatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa. Marilah kita dengar firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9 yang berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mengaku dosa kita. Doa pengakuan pribadi. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman, dan ketidaksetiaan kami, salah paham, kepentingan diri dan perselisihan, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah Allah terdapat di dalam Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Untuk menyambut petunjuk hidup baru ini, marilah kita memuji Tuhan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari katakan kembali, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi Tuhan. Lagi hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini, di segala waktu dan tempat, marilah kita bangkit berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tiba saatnya bagi kita untuk mengajak anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan, untuk didoakan sebelum mereka masuk ke ruang sekolah minggu. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Bapak Ibu Jemaat, mari kita doakan anak-anak sekolah minggu bersama guru-gurunya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini Tuhan izinkan kami untuk berdoa buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Sebelum mereka masuk ke dalam ruang sekolah minggu, kami mohon Tuhan Yesus urapi mereka, berkati mereka. Kiranya apapun yang mereka dapatkan melalui guru-guru sekolah minggu menjadi rema yang hidup dalam kehidupan mereka ke depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami doakan mereka karena mereka adalah generasi penerus daripada gereja ini Tuhan Yesus. Selalu diberkati, dan ini doa kami buat mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Pinat. Untuk persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya, kita memuji Tuhan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Katakan, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadilah hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang
terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan mari kita angkat tangan kita sama-sama. Membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi katakan, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kita berdoa. Allah kami di surga, pencipta langit dan bumi, pagi ini kami percaya akan firman-Mu menjadi bagian yang hidup dalam kehidupan kami. Percaya bahwa dalam firman-Mu ada nasihat, ada teguran, ada bimbingan untuk sisa hidup kami. Karena itu berkati kami dalam kebenaran firman-Mu, biar kami sama-sama diberkati, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk lakukan firman-Mu dalam sisa hidup kami. Demikianlah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Kita akan bacanya berganti-gantian, ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, dan seterusnya pada ayat yang ke-25 kita akan sama-sama membacakannya. Demikianlah firman Tuhan, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus
menebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan membacanya dalam hari-harinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, dari tema yang diberikan oleh Majelis Sinode adalah merdeka dari perbudakan dosa. Ya, itu tema yang dikasih oleh majelis, dan kita akan mencoba melihat apa sih yang dimaksudkan di bagian ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya adalah pelayan Tuhan dari GKOI Bukit Zaitun Kampung Sawah. Ya, saya Daud Pinat. Di sana saya bersama Pak Martin Banu, bersama juga dengan Pak Pendeta Samuel Mantolos yang baru saja 2 hari lalu keluar dari rumah sakit, dan kami terus doakan untuk pemulihannya. Itu yang saya sampaikan. Anak saya 2, 1 di UKI, 1 baru saja tamat SMA tapi minta tahun depan baru lanjut katanya. Jadi yang kakaknya di UKI baru semester 5 masuk sekarang ini, ambil PAK gitu. Kami tinggal di Kodau, dekat Kelurahan Jatimekar ya. Itu di situ. Hari-hari aktivitas saya adalah di Cikini ya. Jalan raya Jalan Cilacap nomor 5 Menteng ya. Jadi kalau di TikTok ya Cikini ke Gondang dia, ya itu saya di situ di Cikini hari-hari, dan Gondang dia hari Kamis. Karena 2 sekolah, hari-hari saya tetap saya ngajar di sekolah di SMP, SMP 80 dan SMP 18. Ini salah satu pelayanan yang didoakan oleh gereja juga. Karena kalau nggak ada di sekolah, maaf anak-anak kita juga tidak terlayani. Paling ambil buku tulisnya disuruh keluar, nggak tahu kemana gitu. Jadi begitu keluar kami arahkan, kita belajar sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi ada gelar ya. Ya saya berdiri di sini saya pakai STH ya gitu. STH. Kalau di sekolah pakainya SPDK gitu. Ya. Katanya kalau pakai STH nggak linear gitu. Ya udah. SPDK gitu. Dan Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan yang baru saja kita baca. Tentu kita semuanya pengen bebas gitu ya. Bebas. Bebas yang bertanggung jawab gitu ya. Soalnya lagunya tadi enak, membebaskan mereka yang terbelenggu ya.
harus bebas, nggak boleh terikat gitu ya. Gitu. Kami tiap malam misalnya datang ke rumah sakit, tengok Pak Mantolos, begitu masuk, lihat air mata keluar. Terus tetap semangat Pak, pasti sembuh gitu. Terus berdoa, pulang, air mata keluar, tetap kuat. Taat aturan dokter gitu. Karena posisi di rumah sakit gitu. Ya, artinya dia mau bebas dari sakit, pengennya sembuh gitu. Nah, kita ini mau bebas nggak sih gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kemerdekaan dari dosa adalah anugerah yang besar gitu. Namun kemerdekaan itu bukan hanya sekedar bebas dari hukuman dosa gitu kan, tapi meliputi panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah. Ya, maka itu pada bagian ini ada beberapa hal yang saya lihat, walaupun kami juga ikut sermonnya, tapi ya kalau ikut sermon ya puji Tuhan diberkati, tapi ya gimana ya, kalau saya ikut saya kaku, coba punya saya gitu, nggak apa-apa gitu. Ya, yang pertama, hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kalau Bapak Ibu lihat pasal 1 dari bacaan kita ini, ayat 13 sampai 16. Bersiaplah untuk bertindak, ayat 13. Lihat. Ya. Ada kata-kata di situ, kalau kita baca bagian itu, kita dipanggil untuk melipatkan ikat pinggang. Dalam pikiran kita artinya apa? Kita harus siap untuk mental, secara mental. Siap juga untuk secara rohani. Untuk apa? Hidup dalam ketaatan kepada Allah. Mental kita harus siap untuk taat kepada Allah, gitu kan? Kita harus siap. Rohani kita siap. Nggak ada pakai takut-takut. Saya tadi malam jam 10 tidak salah, Ibu Gembala Sherlock tempat ini, saya baru WA, maksudnya sebelumnya ada WA juga, saya WA untuk balas, tapi sebelum saya balas ibunya udah Sherlock. Terus oh iya, tapi kemarin siang saya tanya Pak Martin, Pak itu tempatnya di mana ya? Pak Martin bilang, nggak, lurus ke Kranji, sebelum pasar ada SD, nanti di kanan jalan itu ada masuk, Bapak masuk aja. Oh iya ya. Lalu saya dari tadi saya tulis potong sih alamat yang dikasih, terus saya di kanan saya nyebrang, ke kiri masuk, sampai situ saya tanya satpam, Pak mau tanya kafling 101 gereja. Oh ya Pak, itu di depan ada bendera. Ya, sekali tanya ketemu. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya agak tidak bebas. Kenapa? Saya badan sakit gara-gara pertandingan. Ya, tarik tambang Bapak Ibu. Gitu. Jadi pagi-pagi saya bawa, aduh, ini belakang saya sakit, udah saya mandi air hangat aja deh. Ya, tanggal 16 ya tarik tambang gitu. Ya badan sakit sih, ini bergerak sakit, aduh, gitu ya. Tapi ya 17-an ya kemarin, lalu 17-an kemarin juga selain upacara di gereja juga ada kegiatan sosial, gereja buka pintu dan adakan pengobatan gratis, ya, undang dokter dan jemaat di sekitar dan warga sekitar boleh datang sampai jam 2 ditutup, gratis gitu. Ya, jadi datang dengan timnya dan semuanya didata, keluhannya apa diperiksa, tensi darah semuanya diperiksa dulu, gula darah, ya diperiksa, nanti dikasih obat, udah gratis.
grace dari Tuhan untuk lingkungan. Ya gitu. Jadi gak ada kegiatan apa, cuman duduk dampingi dokter kemarin di gereja sampai jam 2. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemerdekaan dari dosa adalah panggilan untuk hidup dengan pengharapan yang penuh kasih karunia kepada Allah. Pengharapan, berharap bahwa dalam Tuhan ada pasti jawaban. Jawaban Tuhan pasti ada. Bebas nggak sih? Pasti bebas. Tapi ada proses juga. Proses itu yang sakit. Contoh aja anak saya, Pak ini setengah mati, ini gini-gini, ini masa ngomong di sini terus prakteknya di SMA di Halim, agak ribet ya Pak. Saya nggak ribet. Terus bingung nih. Terus saya bilang, nak, kamu nggak bakal bisa bersaksi ke orang kalau kamu nggak alami sendiri. Cara kamu atasi di sana gimana? Itu jadi omongan kamu untuk ke depan. Kamu bisa ngomong, oh gini loh, gini loh. Apalagi anak-anak Tuhan, dalam diri kita ada darah Kristus. Kita mau bersaksi bagaimana cara Tuhan menyertai Bapak Anton yang ada di tengah-tengah kita. Saya tahu bahwa hambanya kemana-mana di daerah saya rata-rata udah lewatin 1 kabupaten, 2 kabupaten. Tempat saya SMA, Bapak ini buka pelayanan di situ. Bahkan tadi katanya ada kirim ke Kefak lagi, 1 kabupaten ke sana lagi. Itu mayoritas Katolik. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu hidup dalam kekudusan ayat 14 dan 16, sebagai orang percaya yang dimerdekakan dari dosa, kita tidak akan hidup seperti orang yang belum mengenal Allah. Kudus itu artinya diasingkan, dipisahkan. Tapi tadi saya dengar dari majelis di Eropa agak ribet. Ya, maaf ya, mau gak kenal etika. Etikanya hampir hilang. Mau kawin atau mau apa ya, di depan-depan umum aja terserah. Bingung juga ya, bingung. Mau bilang etika udah bukan wilayah kita lagi, beda ya. Ya, kekudusan menjadi tanda kemerdekaan sejati karena kita meneladani kesucian dari Allah sendiri. Allah itu suci, Allah itu kudus. Itu sifat Allah. Maka kita belajar untuk mendekati kebenaran itu dan hidup dalam kekudusan. Pasti sakit? Iya, sakit. Tapi itu namanya proses. Proses. Sehingga bisa ngomong ke sana kemari, proses. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu. Merdeka dari perbudakan dosa adalah hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Percaya bahwa Bapak Ibu jemaat di tempat ini berusaha sedemikian rupa untuk merdeka yang sejati. Seperti apa? Saya tidak tahu. Tapi mari kita doakan. Yang terus mengingat kita apa? Supaya bisa, kalau bisa ya dilepaskan. Sehingga ketika nyanyi Roh Allah yang hidup penuh itu ya benar-benar Roh Kudus ada dalam hidup kita. Lalu endingnya apa? Kita bebas. Bebas. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua, hargailah anugerah penebusan. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Hargai penebusan. Hidup dengan takut akan Allah ayat 17. Kemerdekaan dari dosa tidak berarti hidup tanpa rasa takut atau hormat kepada Allah. Sebaliknya kita harus hidup dalam kesadaran akan penghakiman yang adil. Bapak Ibu, pernah kami jadi mahasiswa semester akhir, kami tidak dilihat dari masalah nilai di kertas 100 atau berapa, 90 berapa.
tapi kamu harus buka pos PI gitu. Lalu kan bisa pilih sini, ternyata nggak boleh ditentukan. Kami diutus ke Kalimantan Barat di pedalaman, masuk di sana, sementara buka pos PI, lalu berjalan waktu hampir 1 tahun kami cepat pulang karena terjadi kasus perselisihan antara Madura dan Dayak. Yaudah kami pulang. Yang bingungnya adalah gini, Om tolong doakan kami biar kami menang. Dan itu yang saya bingung, mau doa gimana ini? Tuhan terus kasih, saya minta hikmat dari Tuhan. Hari ini ya saya sendiri di kampung itu yang bapak-bapak pergi semua, pemuda pergi semua. Waktu itu panglimanya adalah Pak Wiranto. Lalu hari ini pokoknya kampung sepi. Yang bapak-bapak pemuda itu keluar semua perang. Nanti datang, waduh, ribet, jemaat yang tadi udah dituntun dalam Tuhan bingung lagi, balik ke dunia lamanya. Ulang lagi, kita layani ulang lagi. Biar belajar dekat Tuhan. Tahu nggak, yang dibuat ini menyakiti hati Tuhan. Jangan membunuh. Itu kondisi yang kita bingung. Dan kalau misalnya 2 minggu atau 3 minggu kita nggak bisa makan, minumnya adalah mie. Dan ya air tercemar juga. Yang dibawa, yang harus taruh situ dibawa dan taruh di air itu. Waduh, kita mandi juga bingung. Tapi ya itu kenalah. Kita mau bebas dari keadaan itu seperti apa sih? Karena tempatnya biasa kita ada tempat penampungan air hujan, itu yang kita pakai untuk makan dan minum. Airnya udah tercemar. Ya disiasati. Kadang juga kita datang, Petrus hari ini apa yang dibuat? Nebas Om dapat 9 ekor. Apa yang 9 ekor Petrus? Ntar Om coba aja pasti enak. Waduh, enak. Apa dulu nanti Om? Boleh tahu? Tikus sao Om 9 ekor itu dimasak kayak masakan Padang, kuning semua. Saya lapar nih, padahal ya jalan jauh sih. Tapi maaf, itu laparnya hilang jadinya. Karena bapaknya ketua majelis, ya mau nggak mau hamba Tuhan ya nginap di rumahnya, makan. Tapi Petrusnya udah bilang, Pak, Om ini nggak bisa makan itu Om. Oh Pak, oh ya nggak apa-apa, makan aja. Nanti dengan cara saya bisa makan. Saya cari ikan asin dah gitu. Ya cara-caranya sih. Merdeka dari perbudakan dosa. Ini bukan masalah dosa sih, tapi ya kenyataan yang ketemu seperti itu sih. Jadi sekarang harus berhikmat. Karena tolak mentah-mentah, maaf, lain kali datang air putih pun nggak ada, nggak dikasih. Jadi kita tolak secara adatnya gitu. Tolaknya secara adatnya, pegang pinggir piringnya, terima kasih Om, tidak biasa, nggak apa-apa. Sebab lain kali kita pasti datang lagi. Jangan air putih, teh pun enggak, air putih pun enggak, karena pernah kita nolak itu. Jadi beda. Jadi saudara-saudara, sebaliknya kita harus hidup dalam kesadaran akan penghakiman yang adil, penebusan yang berharga. Ayat 18 dan 19, Bapak Ibu. Kita telah ditebus dengan darah Kristus yang mahal, bukan dengan hal-hal yang fana gitu. Pengorbanan Kristus adalah dasar dari kemerdekaan kita. Dalam hal ini kita harus mendorong untuk apa? Hidup dengan penuh rasa syukur.
Ya. Jadi kalau kita sadar itu, maka kita sadar kita mau terus mengabdi. Gitu. Saya biasa agak ribet kalau alamat ya, cari alamat gitu. Buat saya sensitif. Terus anak saya bilang, Pak aktifkan Google Map aja. Oh iya, tapi nanti coba ya, catatan saya nanti saya coba. Saya lihat kiri kanan tulisan Jaka Permaya. Oh coba saya masuk gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengharapan dalam Kristus ayat 20 dan 21. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Dialah kamu percaya kepada Allah yang membangkitkan Dia di antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu, pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi Kristus adalah dasar dan sumber pengharapan kita. Karena itu kemerdekaan kita dari dosa adalah hidup dalam iman dan pengharapan. Jadi hidup beriman, berharap kepada Allah. Iya. Masih kan? Harus terus. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi kemerdekaan kita dari dosa adalah hidup dalam iman. Jadi membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Jadi kalau anak-anak yang Muslim masuk ruang rohani Kristen gak ada, kami pakai perpus. Jadi yang saya taruh di perpus Alkitab. Saya taruh aja di situ. Stempel itu milik sekolah. Saya minta untuk mereka bawa, gak usah Pak, sudah ada. Udah stempel, yang lain saya bawa pulang. Lalu diam-diam ada rekan hamba Tuhan di Sumba yang menghadapi agama lamanya di Sumba, dikenal yang istilah merapu, minta kirim ke Sumba. Ya saya kirim Alkitab 2 dus, ya kirim ke Sumba. Kalau di sini kan udah HP juga ada. Kalau di sana HP masih jarang, ya kasih ini aja. Bayar berapa? Gratis. Saya minta atas nama sekolah, tapi anak-anak ditawarkan sudah ada. Ya udah, bawa pulang. Dan yang non Muslim masuk pasti baca. Yang Muslim masuk lihat baca. Nah saya lihat yang banel-banel masuk baca. Oh, itu Injil lu begitu ya, kata mereka. Injil lu begitu ya, gitu. Ya kalau nggak percaya baca aja. Ya udah deh, gua baca ya. Jadi baca diam-diam, masuk perpus, diam-diam duduk di pojok sana baca Alkitab. Habis baca mungkin ada hal yang ini dia ngomong atau dia rasa ini, kalau dia tanya, ya coba kamu lakukan, boleh. Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi Kristus adalah dasar sumber pengharapan. Karena itu kemerdekaan kita adalah untuk hidup dalam iman dan pengharapan kepada Allah yang telah bangkitkan Kristus dari antara orang mati, gitu. Gak ada duanya, hanya kepada Kristus. Dia bisa buktikan, dia bangkit, dia mau mati buat Bapak Ibu dan saya. Tidak ada motivasi lain, dia mau tebus dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga dari bacaan ini, perintah untuk saling mengasihi, ayat 22 sampai 25. Mengasihi dengan tulus, ayat 22. Ya, kasih tanpa pamrih. Ya. Kasih dalam etika itu kan ada 4 kalau nggak salah. Ya, kasih storge. Ya, storge, philia, gitu kan. Agape, eros. Yang saya bicarakan ini adalah kasih agape. Ya. Kasih dari Allah itu tidak menuntut balas. Hidup kita apa? Hanya taat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kemerdekaan dari dosa tidak hanya menyangkut hubungan kita dengan Allah, tetapi hubungan kita juga dengan sesama. Ya kan?
Jangan sampai ada yang Allah baik, tapi masa sama juga nggak baik, harus baik juga. Kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain dengan tulus sebagai bukti dari hati yang telah disucikan. Kemarin siang ya kami di gereja datang pasien, ternyata Pak RT dari RT yang agak jauh dari gereja. Ya Pak Haji, jadi pakai lengkap. Diperiksa, Pak RT apa yang sakit? Ini Pak Pendeta. Oh ya, diperiksa. Ya situ masuk ke ruang ibadah. Pak RT, ini tempat kami ibadah. Ini tempat kuliah. Naik lagi ke lantai 2, lihat. Gak apa-apa Pak, bangun aja. Jadi kurang lebih dari dia ada support untuk terus kita berbuat. Kita butuh dari lingkungan dulu, didukung dulu. Kalau didukung ya kita bisa bergerak, langkah lagi. Oh ya kita bisa buat. Dari RT yang agak jauh, pakai kopi aja udah. Maaf, saya masuk sampai dalam ya, kata ya silakan Pak RT, boleh gitu masuk. Jadi hubungan ya, kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain dengan tulus sebagai bukti dari hati yang telah disucikan. Jadi firman Allah itu kekal Bapak Ibu, abadi. Ayat 23 sampai 25, kehidupan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan harus didasarkan pada firman Allah yang kekal. Jadi firman ini yang menuntun kita dalam hidup yang kekal dan kasih yang murni. Ada pengalaman di akhir dari khotbah ini, Bapak Ibu, saya dari SD kelas 2, yatim piatu. Umur 6 ayah meninggal. Terus mama usahakan masukkan saya ke sekolah. Pas umur 8 tahun saya sekolah. Lalu begitu mau naik kelas 2, mama sakit. Atau sakit apa, tapi maaf ibu-ibu rambut rontok. Meninggal. Pengumuman untuk naik kelas saya nggak ikut. Karena mama meninggal. Udah libur aja. Begitu masuk kembali saya ke sekolah lagi. Begitu masuk, gurunya bilang, Daud kamu pindah, bukan di sini lagi, kamu ke ruang berikut. Ya saya ke sebelah. Saya terus, kok Bapak Ibu pasti tanya, kok bisa ya? Terus sekolahnya gimana? Saya terus sekolah karena sekolah itu minta kami untuk ikut sekolah minggu. Kalau nggak ikut, dulu sistem pukul. Zaman dulu, pokoknya gak ikut sekolah minggu dipukul, nggak mau tahu. Ya ikut. Nah begitu ikut sekolah minggu, saya itu mendapat satu macam kekuatan dari guru sekolah minggu yang nggak tamat SD, tapi bisa ngajar saya itu. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Waduh, saya rasa dibangkitkan roh saya yang tadi agak minder gitu. Jadi nggak minder. Rajanya siapa? Kristus. Daud juga termasuk anak raja gitu. Ya dari kata-kata itu saya bangkit. Oh iya, saya mau masuk. Saya sekolah terus. SD udah tinggal sama orang, SMP udah sama orang, SMA tinggal sama orang gitu. Gak apa-apa. Karena kata itu tadi, dari kata lagu sekolah minggu itu tadi, aku anak raja, engkau anak raja. Karena kalau nggak sadar itu, kita nggak bebas, nggak merdeka. Betul kan? Kita nggak bebas. Rasa pesimis, harus optimis, tetap pesimis. Waduh, nggak tahu lagi. Yaudah, terus maju.
habis SMA teman-teman saya bilang, oh selanjut di Undana Kupang atau sekolah teologi bisa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa, karena mau ngomong ya kalau ada orang tua ya pasti ada dong, nggak bisa. Diam-diam kita berdoa gimana caranya bisa lanjut kuliah. Ada hamba Tuhan yang kenal dengan Pak Mantolas, lalu Pak Mantolas kalau mau masuk sendiri, dia datang ke rumah saya, dia ngajak, kita sekolah yuk. Di mana? Di Jakarta. Oh iya, Jakarta boleh, siapin ini ya. Ya siap. Tapi itu asal-asalan karena pengen lihat Monas. Pengen lihat Monas. Datang sampai sini. Ya udah masuk ke kampus, pembentukannya beda deh. Ya udah, nikmatin saja sampai selesai. Praktek gak di Jakarta, kamu gak bisa nulis skripsi, walaupun nilaimu 10, 100, gak bisa nulis. Judulmu gak bisa di ACC dosen, kalau gak ada laporan bahwa kamu buka pos PI. Dulu, yaudah, kita usahakan dapat. Kebetulan dapat itu juga tempatnya didukung oleh PT Naika Tambang. Yang di Jakarta Selatan itu ada buka di Kalimantan Barat. Itu PT-nya cabangnya mendukung. Yaudah. Terus jadi maaf ya kalau ada saudara-saudara saya atau teman-teman yang bilang, oh nggak bisa, saya akan dekati. Kok bisa sih milih mundur? Kenapa? Enggak, ini mentok uang, ini nggak tahu. Bagi saya nggak boleh. Itu nggak boleh jadi alasan. Yesus lebih besar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nggak boleh jadi alasan. Sedihnya apa? Waktu wisuda ya, semua teman orang tuanya ada di samping, saya nggak ada. Dalam hati ya, bodoh amat ya, gitu nggak apa-apa. Saya belajar biar saya bebas. Ya wisuda, gitu. Nanti lama-lama udah dijalanin aja. Pak Martin bilang, bro, ayo kita ambil S2 yuk. Ambil S2, uang dari mana ya? Ayo ikut aja. Udah ikut di STT IKAT. Udah ikut, mau ujian gak ada uang, mundur. Mundur. Terus maju lagi. Lama-lama ya maju ujian negara. Tapi pindah ke STT Apolos karena IKAT belum izin untuk S2-nya. Udah ujian negara S2. Tapi yang saya tampilkan ya S1 gak apa-apa. Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu kemerdekaan dari dosa kita miliki dalam Kristus. Itu adalah sebuah anugerah yang besar. Namun juga sebuah tanggung jawab yang besar buat kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Artinya orang Kristen itu dipisahkan ya dari gaya karakter dunia. Mungkin dia ada tapi dia tampilkan, oh enggak, gini loh. Gitu. Untuk apa? Terus berjuang. Karena sudah dapat apa? Anugerah penebusan. Penebusan itu bukan dicicil Bapak Ibu. Bukan cicil tiap bulan, enggak ada. Lunas. Dibeli dengan lunas. Harga kita apa dicicil? Enggak ada cicil loh. Cicil 1, 2, 3 enggak ada. Lunas gitu. Siapa yang lunasin? Kristus. Di atas kayu salib. Itu lunas. Ya, itu dipahami dari situ. Jadi karena lunas maka kita juga perlu mengasihi sesama manusia dengan tulus. Ya kan? Karena itu mari kita terus berjuang hidup sebagai orang-orang yang benar-benar merdeka. Bukan lagi sebagai hamba dosa. Ya kan? Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah yang setia dan taat. Tuhan memberkati.
Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita berdoa, Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh dengarkan firman-Mu, amat terbatas dalam menyampaikannya, tapi Roh Kudus berkuasa untuk memeteraikan firman itu dalam hidup kami. Mampukan kami untuk lakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari demi hari. Baik sebagai kepala keluarga, untuk istri dan anak-anak, Tuhan biarlah firman-Mu ini dapat bebaskan kami dari perbudakan dosa. Dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Hubungan kami dengan Tuhan yang tidak lancar. Hubungan kami dengan sesama kami yang tidak baik. Kiranya Tuhan, kami belajar daripada firman-Mu. Kami akan lakukan firman-Mu. Karena itu mampukan kami Tuhan Yesus agar kami lakukan firman-Mu dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pergumulan masing-masing. Tuhan menolong mereka. Karena itu biarlah Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Dan inilah syafaat yang dapat kami naikkan ke hadapan-Mu. Berdoa untuk presiden, wakil presiden terpilih. Kiranya dapat memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Khususnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kami juga berdoa untuk Pak Joko Widodo yang di akhir masa jabatannya. Kiranya Tuhan tetap melindungi, Tuhan menjaga, dan kami juga berdoa buat Polri, TNI sebagai garda terdepan dari keamanan bangsa ini. Kami juga berdoa untuk perdamaian di Ukraina, Rusia, Israel, dan negara-negara Timur Tengah. Tuhan tolong agar ada kedamaian di sana. Dengan cara-cara-Mu Tuhan, dengan cara manusia kami terbatas, kami mungkin menyerah, maka kami datang menyerahkan pergumulan ini ke hadapan Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat GKI di tempat ini, jemaat persekutuan yang sakit dan masa pemulihan. Kami serahkan Ibu Endang ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan terus pulihkan keadaan hamba-Mu. Kami juga doakan Bapak Pendeta Hans, Tuhan tolong hamba-Mu. Kami juga doakan Ibu Lili, Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dampingi hamba-Mu, pulihkan keadaan yang untuk sehat kembali Tuhan Yesus. Dan kami doakan Ibu Adriana juga Tuhan tolong. Saudara-saudara kami ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah yang menolong mereka, Allah yang menjamah mereka. Berkati obat yang dimakan atau diminum Tuhan Yesus. Berkati keluarganya Tuhan Yesus. Sebagai jemaat kami terus mendoakan kesehatan daripada saudara-saudara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Allah berkuasa atas segala sakit penyakit, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan menolong jemaat-jemaat-Mu yang dalam pergumulan ini. Kami juga berdoa buat jemaat yang dalam pergumulan ekonomi. Tuhan tolong ya Bapa. Mungkin di dalam ekonomi keluarga yang mencari pekerjaan, Engkau siapkan pekerjaan yang terbaik buat keluarga masing-masing. Kami berdoa buat tiap keluarga. Bahkan Tuhan juga kami berdoa buat pasangan hidup atau teman hidup. Kalau saat ini mereka sedang mencari pasangan hidup, kiranya mereka dapat temukan pasangan hidup yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan setiap pergumulan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Baik ekonomi, keluarga, pekerjaan, teman hidup, bahkan sekolah daripada anak-anak kami. Baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Tuhan berkati. Jadikan jemaat-Mu di tempat ini jadi garam dan terang di tempat pekerjaan masing-masing hari-hari. Di tempat kerjanya di kantor. Biar kami jadi garam dan terang. Bapa di surga, Tuhan tolong umat-Mu yang tidak sempat hadir atau sudah lama tidak hadir beribadah. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus menjangkau hidup mereka Tuhan Yesus, agar minggu-minggu mendatang kami kembali hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat usia emas yang diberikan kesehatan, tetap semangat dalam hidup. Ya Bapa, Tuhan tolong gereja dan pelayan di tempat ini. Kiranya Bapa Engkau berkati gembala sidang di tempat ini, hamba-Mu Ibu Pendeta Riana, para majelis yang ada, aktivitas, diberikan kesatuan hati, diberikan kerendahan hati, agar mereka bergandengan tangan memajukan pelayan di tempat ini dengan cara-cara-Mu Tuhan, di mana cara-cara ini tentunya dipikirkan oleh gembala dan majelis di tempat ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa menyerahkan Sinode GKI ke dalam tangan Tuhan, dalam gerak-geriknya untuk pelayanan. Berkati ketua Sinode kami, Bapak Pendeta Ronald Manalu, bahkan seluruh MPS yang ada. Tuhan tolong agar apa yang dipikirkan, direncanakan, tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan jemaat di tempat ini yang minggu ini mengalami ulang tahunnya. Kami percaya bahwa Allah, Engkau telah menambahkan usia setahun lagi buat Ibu Gebi. Kami juga serahkan Engkau tambahkan setahun lagi buat Aquila ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak William Alexander, juga alami ulang tahun. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Kresna Hutaurut yang alami ulang tahun. Kami juga serahkan hamba-Mu Karin yang alami ulang tahun. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini ketika alami ulang tahun ini. Tuhan dibanggakan, Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja ini, lingkungan gereja ini.
RT RW di tempat ini, lingkungan tempat jemaat-Mu tinggal juga. Tuhan tolong agar semuanya menjadi garam dan terang untuk lingkungan sekitarnya. Ini doa yang dapat kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dapat menyempurnakan doa-doa kami ini. Sebagaimana Yesus mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni besar kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau lah mempunyai kerjaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dimohon kepada Komisi PKM yang bertugas persembahan. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Firman Tuhan dari kitab Amsal 3 ayat 9 sampai 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sementara kita mengantarkan persembahan kita, kita memuji bagi bangsa ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan
ditinggikan atas seluruh bumi. Marilah kita serahkan persembahan ini ke hadirat Tuhan untuk menjadi milik-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kita mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati kami mohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua ini saluran berkat bagi pelayanan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, marilah kita tutup ibadah kita ini dengan hidup bertekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Marilah kita naikkan pujian bagi Tuhan sambil berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari bertepuk tangan sama-sama yuk Bapak Ibu. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran, sampai setiap lutut, semua lidah mengaku, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Oh, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran, sampai setiap lutut, semua lidah Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi katakan, dialah Raja, dialah
Raja. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Baiklah Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, pulanglah ke dalam tugasmu dan dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kita terus saling memperhatikan satu dengan yang lain bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, hanya Kau yang layak ku agungkan. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kami akan menyampaikan tambahan warta hari Minggu 18 Agustus 2024. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Daud Pinat untuk pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak serta keluarga dan juga pelayanan Bapak. Terima kasih kami sampaikan juga kepada jemaat yang hadir pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh keluarga jemaat. Disampaikan kepada jemaat bahwa Gembala Sidang Pendeta Riana Manjadewi hari ini 18 Agustus 2024 bertugas melayani jemaat di GKOI Antioquia Cibubur dalam rangka pertukaran mimbar GKOI. Mohon perhatian kepada ibu-ibu maupun para wanita bahwa ibadah persekutuan wanita akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 pukul 10 bertempat di gereja. Kelima, Sinode Departemen Pemuda akan melaksanakan ibadah pemuda GKOI se-Jabodetabek pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 pada pukul 15 atau pukul 3 sore di GKOI Maranatha Lenteng Agung dan akan dilayani oleh Pendeta Ronald Manalu. Keenam, ibadah nuansa muda atau PKM akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 pada pukul 17 atau pukul 5 sore dengan tema Doa bagi Indonesia, pelayan firman Pendeta Ian Marlon. Ketujuh, akan dilaksanakan peneguhan sidi baru jemaat atas nama
Saudara Ayub Sianipar pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 pada pukul 9 di gereja. 8. Komisi Pemuda dan Keluarga Muda akan mengadakan Glamping Day pada tanggal 15 sampai 16 September 2024. Bagi saudara yang ingin mengikuti acara glamping, dapat menghubungi Ibu Melani atau Ibu Dini. 9. Komisi Persekutuan Wanita akan mengadakan ibadah Padang pada tanggal 23 Oktober 2024. Bagi ibu-ibu yang ingin mengikuti ibadah Padang tersebut, dapat mulai mendaftar dan kepada Ibu Heni Tori, dan Komisi PW berencana membuat seragam, kaos tentunya. Bagi ibu-ibu dapat mengumpulkan 10.000 per minggu untuk pembuatan seragam tersebut. Ke-11, kepada jemaat yang telah memberikan persembahan kasih ataupun perpuluhan melalui transfer, dimohon untuk mengirimkan bukti transfer kepada GKOI Jemaat Persekutuan dengan nomor yang ada di layar mungkin. Ke-11, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilahkan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian warta tambahan minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik. Bapak Ibu jangan beranjak dulu, kita masih ada sedikit rangkaian acara seperti yang biasa kita lakukan. Setiap kita memperingati 17 Agustus, tahun ini kita merayakan yang ke-79 tahun. Karena itu boleh dulu kasih salam dulu kanan ke kiri, sekali lagi katakan salam merdeka. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu juga mungkin boleh segera join, turun ke bawah, karena nanti ada cerdas cermat ya. Kemudian tentunya Bapak Ibu juga sudah lihat hari ini banyak yang berbusana daerah ya. Nanti kita akan ada lomba peragaan busana dan memilih siapakah the best costume of Indonesian traditional costume pada hari ini ya. Jadi jangan beranjak dulu kemana-mana, kita kurang lebih 30 menit dari saat ini ya. Oke, saya undang anak-anak sekolah minggu juga boleh masuk dalam ruangan. Kakak-kakak sekolah minggu, kalian mungkin boleh dipanggil anak-anak sekolah minggu untuk boleh turun gabung ke sini ya. Oke, kita bangkit berdiri sama-sama dulu saat ini. Kita mau sama-sama menaikkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kita bangkit berdiri dulu sama-sama. Ibu Naryo mohon bimbingannya. Silakan Ibu. Kita ikut aba-aba Ibu Naryo ya. Indonesia, tanah airku, tanda tumpah darahku. Di sana
biarlah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Katakan merdeka. Merdeka, merdeka. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita boleh kumpul semua di sini. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu juga semua boleh join ke sini. Karena kita akan masuk dalam acara yang berikutnya, yaitu peragaan busana ya. Nah, peragaan busana ini sudah ada ketentuannya ya, bahwa nanti kita panitia akan memutuskan yang terbaik ya. 4 wanita dan 4 pria yang terbaik boleh maju ke depan ya. Karena itu saya berikan waktu dan mohon bantuannya Ibu Wenda boleh memutuskan. Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Harilah, silakan langsung ditunjuk Bu Enda. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita.